Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman perawatan murai batu. Pada video yang lalu kita telah membahas cara merontokkan bulu murai batu. Adapun beberapa video tentang pengalaman perawatan murai batu bisa dilihat di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, khususnya ya cara menggacorkan murai batu. Oke kawan, di sini kami akan membahas cara menggacorkan murai batu. Itu ada istilahnya, kita kategorikan dulu ya. Murai batu itu kita harus kategorikan dulu. Istilahnya itu gacor di lapang atau di gantangan, ataupun gacor di rumah ya. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas khususnya cara menggacorkan murai batu di rumah ya kawan kicau. Tentu itu sangat mudah sekali. Namun bagi kawan kicau yang belum memahami cara perawatannya ya, itu tentu sangat istilahnya tuh harus benar-benar teliti dan memahami dalam cara menggacorkan burung murai batu khususnya di rumah. Ataupun bisa kita sebut itu istilahnya untuk kembang teras ya. Jadi murai batu itu untuk kembang teras, supaya apabila ada teman ataupun apa itu murai batu itu murai batu kita ya itu nampak gacor ya. Jadi memang kita gacorkan di rumah. Caranya seperti apa? Jadi seperti ini ya Pak Kicau. Kita istilahnya itu kita itu memiliki murai batu muda hutan atau murai batu ring. Nah, apabila kita memiliki murai batu muda hutan, itu sebaiknya kita furkan terlebih dahulu. Apabila murai batu kita itu belum ngefur ya, tentu sangat istilahnya tuh berbeda ya dengan murai batu yang sudah ngefur. Tentu kita harus furkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan murai batu ring. Tentu murai batu ring juga kita istilahnya itu murai batu kita itu harus makan fur. Jadi istilahnya makanan pokok murai batu ketika kita rawat ataupun kita istilahnya pelihara ya, itu makanan pokoknya itu fur. Jangan istilahnya itu extra fooding atau seperti proto ataupun jangkrik lah. Jangan full proto ataupun full jangkrik. Tentu kita harus dirubah pola makannya dari segi makannya itu murai batu kita itu harus makan full. Untuk selanjutnya cara menggacorkannya itu seperti apa? Bisa kita dimulai dari pagi hari ya. Murai batu kita di pagi hari itu kita embunkan terlebih dahulu. Ketika dalam proses pengembunan ya, itu kita bisa beri jangkrik kurang lebih 4 ekor lah ya kawan kicau. Apabila memang porsi harian jangkriknya itu 5 ataupun 6 ataupun 7, kita bisa berikan 4 jangkrik terlebih dahulu di pagi hari ketika diembunkan. Untuk selanjutnya murai batu ketika diembunkan itu tentu kita masuk ke tahap penjemuran. Penjemuran diusahakan jangan terlalu lama ya kan kicau. Itu kita ketika penjemuran jangan terlalu lama. Setelah tahap penjemuran kurang lebih 15 ataupun setengah jam ya, intinya jangan terlalu lama lah ya kan kicau. Itu kita bisa bawa masuk ataupun kita ditaruh di tempat yang sekiranya aman ya kan kicau, seperti di teras lah ya. Itu kita bisa sambil kita angin-anginkan tuh ya, kita bisa kasih jangkrik ataupun kita bisa setelah diangin-anginkan kita murai batu kita mau mandi terlebih dahulu ya tidak apa-apa. Jadi kita mandikan lah ya setelah dilakukan proses penjemuran. Kita angin-anginkan di teras atau di tempat yang aman. Setelah kurang lebih setengah ataupun 1 jam ya, itu kita bisa mandikan terlebih dahulu. Selepas mandi seperti biasa, tentu kita angin-anginkan kembali. Lalu kita beri jangkrik kurang lebih 7 ya. Jadi kenapa saya sampaikan 7? Itu lebih dari porsi hariannya. Kalau memang porsi hariannya 5 ataupun 6 ataupun 7, kalau kita ketika selepas mandi kita kasih 7, tentu totalnya itu sudah berbeda dengan porsi harian. Ketika kita embunkan 4, ketika setelah mandi 7,
berarti porsinya berubah menjadi 11. Tentu itu meningkatkan birahi murai batu. Murai batu ketika ingin gacor itu kita beri extra fooding itu lebih dari porsi harian. Jadi istilahnya itu untuk meningkatkan birahi. Entah itu birahi larinya ke emosi, entah itu larinya ke kawin, seperti layaknya murai batu yang di hutan, yaitu biasa kan kalau memang birahi ya tentunya murai batu itu langsung kawin, berbeda dengan murai batu yang kita pelihara di dalam sangkar ataupun murai batu yang tidak diternakan. Untuk selanjutnya, setelah kita beri jangkrik 7, kita bisa kita cantelkan ya itu sangkar, jadi supaya murai batu itu nyaman. Tentu ketika diberikan jangkrik lebih dari porsi harian, maka murai batu itu akan semakin semangat dalam mengeluarkan ocehan. Untuk selanjutnya dari segi kroto, apabila memang pemberian krotonya itu 1 minggu 1 kali, itu kita bisa tambahkan 1 minggu menjadi 2 kali dalam 1 minggu ya. Dari pemberian extra fooding seperti kroto, kita bisa berikan dalam 1 minggu itu 2 kali. Selanjutnya untuk dari segi mandi ya kan Kicau, apabila murai batu kita ingin lebih gacor ya, itu dari mandinya kita bisa kurangi. Kenapa kita bisa kurangi dari mandinya ya? Itu memang untuk meningkatkan birahi murai batu itu ya. Itu juga dari mandi, pengurangan murai mandi juga itu kan murai batu semakin istilahnya itu gerah ya. Itu karena memang ekstra pudingnya yang banyak. Jadi murai batu itu kegerahan, isinya gerah itu meningkatkan birahi. Itu maka murai batu kita itu akan koar-koar istilahnya itu ya. Itu akan sangat gacor sekali. Kurangi dari porsi mandi, namun ekstra puding kita tambah. Dari penjemuran diusahakan jangan terlalu lama. Jadi seperti itu ya kawan kicau. Selanjutnya untuk murai batu yang biasa dikerodong ya, itu apabila pengerodongannya setelah makan jangkrik yang 7 ya, itu kurang lebih 1 jam, itu tentu bisa dilakukan pengerodongan. Tidak dikerodong pun tidak apa-apa, namun menurut pengalaman kami, burung murai batu yang ingin digacorkan pun itu tetap menggunakan kerodong ya, supaya terhindar dari kalau pengalaman saya pribadi itu supaya terhindar dari yang namanya serangga. Jadi intinya kita sebagai pemilik murai batu, apabila ingin murai batunya itu gacor, tentu perawatannya pun harus konsisten. Dari segi kebersihan sangkar, tentu harus selalu dibersihkan di sore hari. Begitu pula dari segi extra foodingnya itu memang harus diperhatikan. Oke kawan, di sini tentunya channel kami akan selalu berbagi pengalaman perawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Semoga istilahnya ini semoga bisa diterapkan pada murai batu kawan kicau semua, supaya murai batunya tetap ataupun menjadi gacor ya. Oke kawan, kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.